Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kultum kita, masuk ke bab 46, bab keutamaan dan anjuran cinta karena Allah. Orang yang mencintai memberitahukan cintanya kepada orang yang dicintai, dan jawabannya untuknya bila dia memberitahukannya. Hadis nomor 380. Ada 3 perkara yang barangkali ketiganya ada pada dirinya, maka dia mendapatkan kelezatan iman. Jadi iman itu ada tingkatannya, ada tahapannya, ada levelnya gitu ya, sampai kepada kelezatan iman. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Hendaknya dia mencintai seseorang hanya karena Allah, dan hendaknya dia membenci kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah darinya, sebagaimana dia membenci dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa ya Allah dan Rasul lebih dari segala-galanya dicintai selain daripada keduanya? Tentu karena Allah dan Rasul juga mengajarkan cinta ke yang lain gitu ya. Jadi satu paket otomatis sebetulnya ya. Jadi gini, kalau kita sengaja nanam padi ya, di samping padi itu pasti tumbuh rumput gitu ya. Tapi kalau kita sengaja nanam padi, rasanya nanam rumput, nggak tiba-tiba ada padi gitu ya. Jadi yang lain-lainnya itu ngikut. Hadis 381, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungannya. Jadi di akhirat nanti ya, kebayang situasinya memang tidak terbayangkan oleh indera kita ya, mau dibayangkan juga susah. Tapi biasanya mendekati ilustrasinya ya, ada kemiripan, termasuk buah-buahan dan sebagainya, itu dinamakan kemiripan. Substansinya bahwa surga itu adalah apa yang diidam-idamkan oleh kita, diimpi-impikan oleh kita. Dan neraka itu apa yang kita tidak sukai gitu ya. Tapi coba diilustrasikan supaya kita bisa membayangkan ya. Karena kalau tidak pernah mengalami tidak akan terbayangkan gitu ya. Gimana menjelaskan ke anak kecil rasanya menikah gitu ya. Susah pakai penjelasan apa, level nikmat dan sebagainya, susah menjelaskan. Paling mendekati gitu ya. Paling, nah kamu pernah merasakan es krim, enak gak? Enak lah, kira-kira seperti itulah, enak. Tidak akan pernah terbayangkan kan, kita pernah mengalami, baru mengalami setelah nanti gitu ya. Nah di sini tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang satu, pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Ini spesialis ya, spesial sekali di hadis ini. Seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Keduanya berkumpul dan berpisah atas dasar cinta kepada Allah. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita cantik dan menawan, lalu dia berkata, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Kemudian seorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Tentu ini sebuah ilustrasi gitu ya, saking sembunyi-sembunyinya. Meskipun tentu tidak salah untuk terang-terangan, karena itu juga syiar gitu ya. Ada hadis lain menyebutkan untuk syiar juga ya. Jadi tiap orang silakan mungkin dibagi ya. Ada saatnya terang-terangan, ada saatnya sembunyi-sembunyi. Dalam hal fastabiqul khairat ada baiknya terang-terangan. Jadi dua-duanya disarankan. Hanya melihat situasional barangkali ya. Keterampilan kita melihat situasional itulah menjadi nilai tambah. Satu lagi, seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian
maka kedua matanya mengucurkan air matanya. Ini 7 orang atau 7 golongan yang akan dinaungi Allah di bawah naungannya, di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungannya. Jadi pada saat di akhirat nanti, sebelum penentuan surga dan neraka, ya dikumpulkan, ya tiap orang punya nasibnya masing-masing, ya tidak bisa saling menolong, tidak bisa saling ya sudah hitungan masing-masing gitu ya. Meskipun tentu ada pengecualian dan sebagainya, namanya syafaat dan sebagainya, itu dikaji di bagian yang lain. Berikutnya demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, sering Rasulullah menyebutkan dengan demikian ya. Walladzi nafsi biyadi, tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian melakukannya niscaya kalian bisa saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian semua. Insya Allah ya, kita coba terus yang ini dan seterusnya. Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, bagi mereka mimbar-mimbar tempat mereka duduk yang terbuat dari cahaya, hingga para nabi dan orang-orang syahid merasa iri terhadap mereka. Ya, kita terlibat ikatan emosional. Biasanya kan saling mencintai itu ada apa ya? Pembuktian barangkali. Biasanya pembuktiannya juga bermacam-macam. Itu bisa saling memberi, ya, bisa saling mengingatkan, ya. Saling mengingatkan bisa jadi sakit, ya, karena mungkin mengingatkan watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Itu salah satu kuncinya gitu ya. Tapi hanya orang yang saling mencintai biasanya bisa mengingatkan hal yang positif, misalnya ini sudah melenceng, ini. Jadi kalau tidak saling mencintai boro-boro mau ngasih tahu gitu. Jadi justru kalau dikasih tahu itu tandanya cinta gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini ada anjuran kalau kita mencintai saudaranya seagama, maka hendaklah memberitahukan kepadanya bahwa dia mencintainya. Jadi tidak sembunyi-sembunyi. Misalkan saya cinta kepada si A, tapi mungkin tidak biasa kalau di kita barangkali, apalagi adat ketimuran, jarang sekali mengekspresikan langsung ya. Apalagi sesama jenis, jadinya rada aneh di konteks kekinian barangkali ya. Nah, itu disesuaikan situasionalnya, tapi intinya bahwa rasa sayang kita atau rasa kasih kepada sahabat seiman lebih baik diekspresikan kalau dalam pertanyaan, supaya yang disayang juga merasa tahu gitu ya. Meskipun kalau di adat ketimuran kan ya, dengan dia diberi atau apa, itu ada ekspresi rasa sayang kita gitu ya. Kemudian ini 2 hadis lagi. Ada satu hadis, ya Muaz, wahai Muaz, demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu. Ini dari Rasulullah ya. Jadi Rasulullah memegang tangan Muaz. Jadi artinya setiap hadis itu ada ibroh, ada pelajaran, ada sesuatu yang bisa dimaknai. Judul-judul dari bab ini biasanya mengekstrak informasi apa yang bisa dilakukan. Jadi cara Rasulullah memegang Muaz itu juga bisa jadi sunnah gitu ya. Hai Muaz, demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu. Kemudian aku berwasiat kepadamu. Nah, ini ya bisa dijadikan ibroh gitu ya, meskipun konteksnya kalimat berita, tapi bisa jadi sunnah. Kemudian aku berwasiat kepadamu, hai Muaz, jangan sekali-kali kamu meninggalkan doa di belakang setiap sholat. Jadi ada sebagian ulama menyarankan berdoa di sini di akhir sholat, yaitu sebelum salam biasanya, atau makna di belakang sholat berarti setelah sholat. Nah, itu silakan ini ya. Nah, ini doanya sangat terkenal ya.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya untuk tetap berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Ya, kalau kita tidak mampu, biasanya kita minta tolong gitu ya. Nah, ini disarankan meminta tolong. Allahumma a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, supaya bisa berzikir atau mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan dibaikan ibadah-ibadah kita ya. Jadi ini ekspresi bahwa ketidakmampuan kita, atau biasanya kalau sudah tidak mampu kita minta tolong ke yang lebih kuat gitu ya. Jadi kenapa kalimatnya ini ya, aku minta tolong. Satu lagi, bahwa ada seorang laki-laki berada di samping Nabi. Yang tadi hadis ini kadang diamalkan sebelum salam, ada beberapa doa gitu ya. Salah satunya ini ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian bahwa ada seorang laki-laki berada di samping Nabi, lalu ada seorang melewatinya dan dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mencintai orang ini. Maka Nabi bersabda kepadanya, ya memang agak terjemahannya mungkin kita tidak biasa mengungkapkan dengan kalimat ini ya. Kalau di dalam bahasa Arab, uhibbu misalnya, itu ekspresi biasa kepada sesama jenis, tidak dengan ekspresi cinta nafsu. Takutnya dianggap gay atau bukan ya. Maksudnya ekspresi bahwa kita suka gitu ya, atau kita sayang gitu ya. Tapi kalau kita di konteks ketimuran mungkin agak aneh, tapi ya disesuaikan situasionalnya. Apakah kamu telah memberitahukannya? Dia menjawab belum. Jadi dia tuh, saya sayang ke dia tuh gitu ya. Udah ngomong belum? Belum. Nah, kata Rasul bersabda, beritahukanlah kepadanya. Maka dia segera mengejarnya, lalu berkata kepadanya, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Maka dia menjawab, semoga engkau dicintai Allah yang karenanya engkau telah mencintaiku ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah satu dari saya, Allah lebih tahu. Allah a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.